kita, junjungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Selamat datang di channel Pembelajaran Teknokrat dengan saya Rusliawati, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video ini kita akan membahas kerangka kerja manajemen resiko TI yang menjadi fondasi penting di dalam pengelolaan dan pengendalian risiko di bidang teknologi informasi. Ada 3 framework utama yang akan kita pelajari, yaitu ISO 31000, COVID Risk IT, dan NIST SP 830. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko TI, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, diharapkan kita dapat sama-sama memahami apa itu konsep kerangka kerja atau framework manajemen risiko TI. Kemudian kita juga bisa memahami, mengenal, dan membedakan antara ISO 31000, COVID Risk IT, dan NIST SP 830. Dan kita juga bisa memilih framework yang sesuai dengan konteks organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko TI merupakan panduan sistematis dan terstruktur yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan setiap risiko yang berpotensi mempengaruhi aset, sistem, data, maupun layanan teknologi informasi. Tujuan utama dari penerapan kerangka kerja ini adalah menjamin keberlangsungan operasional organisasi, melindungi aset informasi, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada tingkat risiko yang terukur. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, setiap tahapan manajemen risiko dapat berjalan konsisten, terdokumentasi, dan dapat diaudit sehingga bisa menghasilkan proses pengelolaan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, setelah tadi kita bicara tentang kerangka kerja risiko TI, sekarang kita bahas 5 langkah utama di dalam manajemen risiko TI. Proses manajemen risiko biasanya terdiri atas 5 langkah utama. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi risiko apa. Tahap ini bertujuan untuk menemukan semua potensi risiko yang dapat mengganggu operasi teknologi informasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Contoh, adanya serangan cyber yaitu malware maupun phishing. Kemudian adanya kesalahan manusia, kegagalan perangkat keras, kebocoran data, atau gangguan listrik. Hasil identifikasi kemudian akan kita catat di dalam risk register yang berisi daftar aset penting, ancaman, dan kerentanan. Sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Kemudian tahap kedua yaitu analisis risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah menganalisis tingkat kemungkinan atau dikenal dengan istilah likelihood terjadinya risiko dan besarnya dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif menggunakan kategori rendah, sedang, atau tinggi, atau bisa juga menggunakan secara kuantitatif, yaitu menggunakan nilai probabilitas dan potensi kerugian finansial. Hasil analisis ini akan membantu organisasi memahami tingkat keparahan setiap risiko dan akan menjadi dasar bagi proses evaluasi berikutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi risiko. Pada tahap ini, organisasi akan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria atau ambang batas risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memprioritaskan risiko yang harus segera ditangani dan menentukan kira-kira tingkat penerimaan terhadap risiko tertentu. Risiko dengan dampak yang tinggi dan kemungkinan besar harus segera dimitigasi, sedangkan risiko kecil
dapat ditoleransi dengan pengawasan rutin. Dan tahap yang terakhir adalah mitigasi resiko. Tahapan ini fokus pada pengembangan strategi dan rencana tindakan untuk mengendalikan risiko yang telah dievaluasi. Ada 4 strategi utama mitigasi risiko. Yang pertama adalah menghindari, yaitu menghapus aktivitas penyebab dari risiko. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan kontrol, ya, mengurangi atau mengimplementasikan kontrol atau teknologi untuk menurunkan kemungkinan atau dampak. Dan yang ketiga adalah transfer, memindahkan, yaitu kita harus mengalihkan risiko, misalnya dengan asuransi atau outsourcing. Kemudian yang keempat adalah accept, menerima, yaitu menerima risiko jika dampaknya kecil dan biayanya tidak sepadan untuk dikendalikan. Strategi ini perlu didokumentasikan dalam rencana mitigasi risiko TI. Kemudian tahap yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan. Manajemen risiko bersifat dinamis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kontrol dan strategi mitigasi harus selalu dipantau, diuji, dan diperbaharui seiring perubahan lingkungan, teknologi, maupun kebijakan organisasi. Proses monitoring akan melibatkan audit risiko TI, pelaporan berkala, serta peninjauan kembali terhadap risk register untuk memastikan bahwa risiko baru dapat segera diidentifikasi. Oke, mengapa sih kerangka kerja itu penting? Dengan memahami dan menerapkan kerangka kerja, manajemen risiko TI, organisasi biasanya dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks, seperti serangan cyber, kehilangan data, dan kegagalan sistem. Kemudian, organisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder karena proses pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis dan sesuai standar. Kemudian, organisasi juga dapat mendukung kepatuhan terhadap standar dan regulasi seperti ISO 27001, Undang-Undang PDP ataupun GDPR. Dan juga yang terakhir, bisa mendorong tata kelola TI menjadi lebih baik atau IT governance dengan dasar pengambilan keputusan yang berbasis resiko. Framework pertama yang akan kita bahas adalah ISO 31000, yaitu standar internasional yang menjadi pondasi utama bagi seluruh bentuk manajemen risiko, termasuk di bidang teknologi informasi. ISO 31000 memberikan panduan umum yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik lembaga pemerintah, perusahaan, maupun institusi pendidikan, untuk membangun sistem pengelolaan risiko yang terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Standar ini menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menyatu atau terintegrasi dengan seluruh aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan strategis, operasional harian, hingga pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap keputusan dalam organisasi seharusnya mempertimbangkan aspek risiko dan peluang yang mungkin akan muncul. ISO 31000 memiliki 3 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen risiko harus bersifat terpadu, inklusif, dan adaptif. Artinya, semua pihak di dalam organisasi perlu terlibat dalam proses pengelolaan risiko. Dan sistem yang dibangun harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis maupun teknologi. Kemudian yang kedua, kerangka kerja organisasi atau organizational framework. Komponen ini akan memastikan bahwa pimpinan dan manajemen puncak berperan aktif di dalam menciptakan budaya sadar risiko. Hal ini mencakup dukungan kebijakan, peran manajerial, komunikasi internal, serta penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan manajemen risiko secara efektif. Dan yang ketiga, proses manajemen risiko. Proses ini merupakan inti dari ISO 31000 yang mencakup tahapan identifikasi risiko,
analisis resiko, evaluasi dan perlakuan resiko, dan pemantauan dan peninjauan. Dalam teknologi informasi, penerapan ISO 31000 tidak hanya berfokus pada keamanan data, tetapi juga mencakup berkelanjutan layanan TI, ketersediaan sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi seperti ISO 27001 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dikenal dengan UU PDP. Dengan demikian, ISO 31000 membantu organisasi membangun pendekatan holistik terhadap resiko TI, memastikan bahwa setiap aset digital, proses teknologi, dan keputusan strategis berada dalam kerangka pengendalian yang terukur dan berorientasi pada ketahanan organisasi. Framework kedua yang akan kita bahas adalah COVID Risk IT yang dikembangkan oleh ISACA. Berbeda dengan ISO 31000 yang bersifat umum, COVID Risk IT lebih berfokus khusus pada resiko yang timbul dari penggunaan teknologi informasi. Struktur COVID Risk terbagi menjadi 3 domain utama, yaitu Risk Governance, yaitu menetapkan arah strategis dan kebijakan dari resiko TI. Kemudian yang kedua adalah risk evaluation, yaitu menilai dan memprioritaskan resiko TI berdasarkan dampak bisnis. Dan yang ketiga adalah risk response, yaitu menentukan langkah mitigasi dan memastikan efektivitas kontrol. COVID Risk IT sangat berguna bagi organisasi yang ingin menghubungkan tata kelola TI dengan manajemen resiko bisnis. Dengan framework ini, resiko TI tidak dipandang sebagai masalah teknis semata, tetapi sebagai bagian dari keputusan bisnis strategis. Oke, yang terakhir adalah framework NIST SP830. Diterbitkan oleh National Institute of Standard and Technology di Amerika Serikat. Framework ini berfokus pada penilaian risiko keamanan informasi atau Information Security Risk Assessment. NIST SP 830 memiliki 4 tahap utama, yaitu Preparation, Execution, Communicated Result, dan Maintenance Assessment. Di mana masing-masing memiliki fungsi. Preparation, yaitu menentukan ruang lingkup dalam pendekatan penilaian risiko. Execution, yaitu mengidentifikasi ancaman apa saja, kerentanan, serta menganalisis dampaknya dari risiko yang ada. Kemudian communicate result, yaitu menyampaikan hasil penilaian kepada pengambil keputusan. Dan yang terakhir, maintain assessment, yaitu memperbarui hasil analisis sesuai perubahan sistem dan ancaman yang baru. Framework ini sangat berguna di dalam lingkungan yang sensitif terhadap keamanan data, seperti lembaga keuangan, kesehatan, maupun pemerintahan digital. Sudah kita bahas nih tentang 3 framework di bidang manajemen risiko TI. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja perbandingan dan integrasi dari ketiga framework tersebut. Ketiga kerangka kerja manajemen risiko yang telah kita pelajari tadi adalah ISO 31000, COVID Risk IT, NIST SP 830. Sebenarnya memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda, tetapi justru saling melengkapi ketika diterapkan secara bersama. Mari kita lihat perbedaannya terlebih dahulu. ISO 31000 berperan sebagai kerangka kerja umum yang menetapkan prinsip dan proses dasar manajemen risiko. Standar ini memberikan landasan konseptual bagi seluruh jenis risiko di berbagai sektor, termasuk risiko teknologi informasi. Fokusnya adalah menciptakan proses manajemen risiko yang terstruktur, sistematis,
dan adaptif terhadap konteks organisasi. Sementara itu, Kobit Risk IT hadir dengan fokus yang lebih spesifik, yaitu menghubungkan tata kelola TI dengan manajemen resiko bisnis. Framework ini memastikan bahwa setiap keputusan di dalam pengelolaan teknologi selaras dengan tujuan strategi organisasi, serta meminimalkan potensi kerugian akibat resiko TI yang tidak terkendali. Risk IT menjadi jembatan antara manajemen, tim TI, dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian, framework yang ketiga, NIST SP 830, memberikan pendekatan yang sangat teknis dan mendalam terhadap penilaian risiko keamanan informasi. Framework ini menuntut organisasi untuk melakukan identifikasi, analisis, serta pengukuran risiko terhadap sistem informasi dan data sensitif secara rinci. Dengan metode yang terukur, NIST akan membantu menentukan prioritas tindakan keamanan yang paling efektif. Jadi, jika ketiganya kita padukan, organisasi dapat memperoleh pendekatan manajemen risiko yang menyeluruh dan berlapis. Nah, gimana nih cara mengintegrasikannya? Oke, yuk kita bahas. Pertama, kita gunakan ISO 31000 itu sebagai kerangka utama untuk merancang kebijakan dan proses manajemen risiko secara berkeseluruhan. Kemudian, penerapan Kobit Risk IT-nya untuk memastikan bahwa tata kelola struktur tanggung jawab dan peran risiko TI selaras dengan strategi bisnis. Sedangkan kita mengadopsi NIST SP 830 untuk melakukan penilaian teknis mendalam terhadap keamanan informasi dan infrastruktur digital. Dengan integrasi seperti ini, organisasi tidak hanya mampu mengidentifikasi risiko dari sudut pandang manajerial dan strategis, tetapi juga dapat menangani ancaman teknis dengan presisi. Pendekatan kombinatif ini menghasilkan sistem manajemen risiko TI yang komprehensif, adaptif, dan berdaya tahan tinggi terhadap berbagai bentuk gangguan digital, mulai dari serangan cyber, kegagalan sistem, hingga pelanggaran data. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update materi pembelajaran berikutnya dan menjawab pertanyaan reflektif di kolom komentar. Di antara ketiga framework tersebut, kira-kira menurut Anda framework mana yang paling efektif diterapkan dalam organisasi modern? Dan bagaimana Anda mengintegrasikannya untuk mendukung tata kelola, keamanan, serta keberlanjutan bisnis TI. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.